Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillah wa bilhadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah li ahlil badri ya Allah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ilahi sallimil ummah minal afati wan nikmah wa min hammi wa min ghummah li ahlil badri ya Allah. Salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa, kita kali ini bertemu kembali di acara Majelis Ilmu yang disiarkan secara langsung dari Masjid Al-Munawwar, Pancoran, Jakarta Selatan. Saya Fauzi Badila. Inilah Cahaya Hati Indonesia. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadi kita sudah mendengarkan untayan salawat yang dibawakan oleh Luperkustik dan Hadrah Majelis Rasulullah. Untayan tersebut ditujukan kepada Rasulullah SAW sebagai bukti rasa cinta dan hormat kita kepadanya. Dan baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad merupakan suri tauladan bagi alam semesta dan bagi kita tentunya umatnya. Mukjizat-mukjizat sudah terlihat sejak kelahiran beliau dan alam semesta pun menyambut kelahirannya. Maka kali ini kita akan memperingati kelahiran Nabi di Maulid Nabi Muhammad SAW 1437 Hijriah dengan tema Suri Tauladan Sang Rasul bagi alam semesta. Pembahasan tentang Maulid Nabi kali ini akan disampaikan oleh penceramah kita yang pertama, Habib Muhammad Bakir bin Yahya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang nanti kedua bakal ada Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dan juga penceramah ketiga ada Kiai Haji Syarif Matnajih. Dan saya ingin bertanya-tanya terlebih dahulu sebelum itu kepada guru kita Habib Muhammad Bakir bin Yahya. Permisi nih. Pertanyaan pertama, apa makna dari peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW? Ya, makna dari peringatan Maulid Nabi, dan kedua, apa yang harus kita lakukan demi menyambut serta menjunjung tinggi Maulid Nabi ini? Salim alaih. Kira-kira Pertama-tama bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kami utamakan untuk mengucapkan salam kepada seluruh pemirsa dan seluruh jamaah yang hadir bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada siang ini kita bersama-sama dalam acara Cahaya Hati Indonesia. Kita memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW.
Peringatan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW ini memiliki makna mengingatkan kita pada sosok manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang suci yang mengajarkan kita pada kesucian, yaitu Rasulullah SAW, agar kita mengenang kembali dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, banyak kita dapati karena beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya nikmat Islam dan nikmat iman. Artinya kalau bukan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak mengenal Islam, tidak mengenal iman, tidak mengenal kedamaian, tidak mengenal kasih sayang. Beliaulah sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita kasih sayang, ajarkan ajaran Islam ini, keindahan keimanan kepada Allah. Maka dari itu kita memperingati hari kelahiran beliau adalah rasa syukur kita, terima kasih kita, kebahagiaan kita atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Dan kemudian yang kita lakukan dengan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita untuk merubah keadaan kita juga. Jadi kita kembali kepada ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari setiap kebaikan yang dibawa oleh Rasulullah, akhlaknya Rasulullah, budi pekertinya Rasulullah, cinta yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya di zaman sekarang nih modern. Kita banyak yang jauh dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti ya mungkin dengan kemodernan banyak juga yang lupa daripada sholat 5 waktu, banyak yang lupa daripada ibadah-ibadah yang wajib. Maka dari itu kita peringati Maulid Nabi untuk mengingatkan kita kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih Habib. Itulah pemaparan dari Habib Muhammad Bakir bin Yahya, dan pemaparan lengkapnya nanti setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Tadi kita sudah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Hafiz cilik kita, Sabrina Rizky Amalia. Assalamualaikum Sabrina. Waalaikumsalam. Dan ya, langsung saja seperti janji saya tadi,
Guru kita Habib Muhammad Bakir bin Yahya akan menyampaikan tausiahnya. Jadi untuk waktu dan tempat dipersilahkan Habib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya Rasulullah labbaika ya Nabiyullah labbaika ya Habiballah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah dan juga para pemirsa iNews TV Cahaya Hati Indonesia, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat. Allah memudahkan urusan kita dalam urusan dunia dan akhirat. Dan yang kita hormati guru-guru kita bersama yang hadir bersama Al-Habib Alwi, kiai kita dan juga host kita Fauzi Ba'adillah. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat afiat. Pada siang ini kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala, kita dapat kumpul bersama guna memperingati hari Maulidnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia yang agung, manusia yang mulia, manusia yang suci, manusia namun bukan seperti manusia biasa. Manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa risalah, membawa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, yang dengan itu agar disampaikan kepada kita semuanya. Dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati ini adalah ta'birul farah, ungkapan kebahagiaan kita kepada Nabi Muhammad, ungkapan senangnya kita dengan Rasulullah, ungkapan terima kasih kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perantara nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang sampai kepada kita. Mengapa? Karena kita tidak mengenal Islam kalau bukan karena Nabi Muhammad. Kita tidak mengenal iman, tidak mengenal Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala kalau bukan semua itu dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak menjadi semulia-mulianya umat kalau bukan karena nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segala sesuatu yang berikatan dengannya penuh kemuliaan, penuh keindahan. Di antaranya sahabat Nabi, mereka mulia karena mereka adalah sahabat Nabi Muhammad. Keluarga Nabi, mereka mulia karena mereka adalah keluarga Nabi Muhammad. Kemudian bahkan hewan-hewan yang hidup di sekitar Nabi mulia karena mereka hidup di sekitarnya Nabi Muhammad. Rasulullah punya keledai namanya Ya'fur. Keledai tersebut disebutkan di dalam buku-buku sejarah dari rahmatnya Rasulullah. Allah mengutusnya sebagai rahmat sampai keledai saja disayang oleh Rasulullah. Diberikan makanan, bukan hanya diberikan makanan, diberikan nama oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai dalam riwayat itu keledai sayang dengan Rasulullah, cinta kepada Rasulullah. Diriwayatkan dalam sejarah ketika Rasulullah meninggal dunia, keledai tersebut menjatuhkan dirinya ke sumur karena dia tidak tahan hidup tanpa Nabi Muhammad sallallahu wasallam barak alaih. Keledai yang mengerti arti cinta, yang mengungkapkan cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita ungkapkan dari rasa terima kasih kita. Contoh, karena kita berterima kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita berterima kasih kepada manusia. Ada orang berkata, kenapa kok kita terima kasih kepada manusia? Semestinya kita terima kasih kepada Allah. Betul, terima kasih paling utama kepada Allah, karena Allah yang mengutus Nabi Muhammad. Tapi jangan lupa, Nabi Muhammad juga adalah wasilah, perantara kita mendapatkan kenikmatan. Maka boleh kita berterima kasih kepadanya. Seperti apa?
contoh kita berterima kasih kepada iNews TV, kepada Cahaya Hati yang menjadikan kita bisa berkumpul bersama, pengurus masjid dan para panitia. Ini saya lihat semua jamaah ada air satu-satu ya. Pegang air satu-satu. Itu air dikasih sama panitia. Dikasih. Saya mau tanya nih, airnya dikasih. Airnya dikasih terus kita ngucapin apa? Ucapin apa? Ucapin terima kasih. Sama siapa terima kasihnya? Sama siapa? Sama panitia. Jangan sama panitia, itu kan air ciptaan Allah. Sama Allah dong terima kasihnya. Bahasanya betul. Tapi jangan lupa kita terima kasih sama Allah, betul terima kasih atas air. Tapi mohon maaf, air itu nggak sampai ke tangan kita kalau bukan karena panitia. Berarti panitia itu perantara yang Allah jadikan hingga kita hari ini bisa dapat air, bisa minum. Berarti kita ucapin juga terima kasih kepada panitia. Dan Rasulullah yang mengajarkan kita untuk berterima kasih kepada manusia sebelum berterima kasih kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, maka dia tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama manusia aja dia nggak bisa terima kasih, bagaimana sama Allah? Maka dari itu peringatan Maulid ini ungkapan terima kasih kita kepada Nabi Muhammad. Dan kita mengingat dengan kita bahagia, senang pada siang hari ini, kita semua senang bahagia atas Rasulullah. Karena Allah mengutus beliau dan ini perintah Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah, yang pertama dengan karunia nikmat dari Allah dan juga dengan rahmat dari Allah, maka dengan kedua ini berbahagialah, bersenanglah. Allah yang suruh kita bahagia, Allah yang suruh kita senang atas dua hal. Pertama karunia, yang kedua rahmat Allah. Karunia nikmat, yang kedua rahmat Allah. Saya mau kasih contoh. Ini jamaah yang hadir yang begitu banyak. Kalau yang hadir di sini dikasih handphone satu-satu, senang apa enggak? Mau dikasih handphone? Ya, nanti mintanya sama Allah aja biar rezekinya banyak, biar bisa beli handphone. Nah, kalau misalkan panitianya kasih handphone juga, nanti semuanya bangkrut urusannya ya. Wah, handphone jamaahnya banyak yang hadir. Ini contoh. Kalau tahu gini aja dikasih mobil satu-satu, senang apa enggak? Kenapa senang? Karena sunnatullah dalam kehidupan kita bahagia. Dapat nikmat, dapat karunia. Contoh lagi, kita kemarin di Jakarta musim kemarau. Di seluruh Indonesia hampir rata musim kemarau. Berbulan-bulan, kemudian turun hujan, senang apa enggak? Senang semuanya, bahagia. Kenapa bahagia? Karena hujan rahmat dari Allah. Maka yang pertama dengan karunia, kedua dengan rahmat, kita bahagia, kita senang. Kemudian kalau seperti itu kebahagiaan, kesenangan kita, contoh lagi. Ada mungkin di antara kita belum punya keturunan, Allah kasih punya keturunan anak. Senang apa enggak? Wah, bukan dikasih keturunan saja, tapi Allah kasih juga keturunannya solehah lagi. Senang apa enggak? Pasti senang. Pertama dapat keturunan karunia Allah, yang kedua dapat kesolehan, kebaikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kalau kita dengan rahmat yang seperti itu semua kecil. Kita bahagia, kita senang. Bagaimana dengan rahmat yang paling agung, Nabi kita Muhammad? Rahmat yang Allah utus kepada kita secara menyeluruh. Sampai Allah berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad, melainkan rahmat untuk seluruh alam semesta. Ayat tersebut para mufasir mengatakan, rahmat itu adalah Nabi kita Muhammad yang membawa rahmatan lil alamin. Apa kita tidak senang dengan Nabi Muhammad? Apa kita tidak bahagia dengan Rasulullah? Sungguh kita bahagia. Makanya Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, guru kita pernah mengatakan, huwa rahmatul maula ta'ammal qawlahu falyafrahu wagdu bihi farhana. Dialah rahmat Allah, Tuhan semesta alam. Maka perhatikanlah firman-Nya Allah, yaitu wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agar apa? Agar kita semua berbahagia dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana ungkapkan kebahagiaan kita? Senangi Rasulullah. Bahagiakan Rasulullah. Jangan kita lakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, tidak diridhoi oleh Rasulullah. Jangan sampai kita meninggalkan salat. Jangan sampai kita tidak berpuasa di bulan Ramadan. Jangan sampai kita tidak menunaikan zakat. Jangan sampai kita bermaksiat.
Jangan sampai kita gemar dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, rubah kehidupan kita. Karena peringatan Maulid Nabi adalah perubahan untuk kita. Kenapa? Karena lahirnya Rasulullah adalah yang membawa perubahan. Sedikit dikisahkan ketika Rasulullah lahir ada 14 balkon singgasana kerajaan Persia yang diruntuhkan oleh Allah di detik-detik kelahirannya Nabi Muhammad. Bukan hanya itu, ada api yang biasa disembah oleh orang-orang Majusi juga dipadamkan. Karena api tersebut tadinya ribuan tahun menyala. Api tersebut dipadamkan ketika detik-detik kelahiran Nabi Muhammad. Semua disebutkan dalam sejarah. Bukan hanya itu, bahkan patung-patung dan berhala yang di sekeliling Ka'bah semuanya ditebalikkan. Yang tadinya berdiri tegap padahal terpatok ke atas muka bumi dengan peluru dan baja, tapi di detik-detik kelahiran Nabi semuanya terbalik. Apa maknanya dari kelahiran Nabi Muhammad? Satu kata kita bawa, namanya perubahan, agar merubah diri kita. Allah Subhanahu wa taala lahirkan Nabi, utus Nabi untuk membawa perubahan. Yang tadinya nyembah patung, nyembah api, nyembah daripada raja, agar mereka kembali kepada ketauhidan, menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita juga mohon maaf, banyak patung dalam hati, masih patung sombongnya masih ada, patung dengkinya masih ada, hancurkan dengan peringatan hari ini. Masih banyak api, api dendam, api amarah, padamkan dalam hati kita agar kita bisa mengenang Nabi Muhammad SAW dan mencontoh meneladani Rasulullah dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dijadikan umat sebaik-baiknya umat yang bisa meneladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rzuqna kamalal mutaba'ati lahum zahiran wa batinan birahmatika ya arhamar rahimin. Itu saja. Alhamdulillah. Terima kasih. Syukron atas pemaparannya. Iya, pemirsa, tadi adalah pemaparan yang positif, yang baik, yang telah disampaikan oleh guru kita Habib Muhammad Bakir bin Yahya. Semoga pemaparan tadi berguna bagi kita semua. Dan setelah ini kita akan mendengarkan pemaparan kedua yang akan disampaikan oleh guru kita juga, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Maka dari itu tetaplah bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Baik, terima kasih pemirsa. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Kali ini saya akan bertanya kepada adik Hafiz cilik kita ini. Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Boleh nanya sedikit? Boleh. Dari umur berapa belajar ngaji? 4. 4 tahun, sekarang usianya berapa? Mau udah ke 9. 9, berarti dari umur 4 udah 5 tahun. Oke, udah berapa juz yang kamu kuasain? 5 juz karena. Berapa? 5 juz. 5 juz. Oke, 5 juz. 5 tahun ini bisa 5 juz. Kalau kamu? Tadi ini siapa, adiknya atau temannya? Fuadi. Fuadi. Usianya berapa sekarang? 9. 9 tahun. Belajar ngaji dari umur? 3 tahun. 3 tahun. Udah nguasain berapa juz? 5. 5 juz juga? Wah. Ini Habib mungkin mau ngetes bacaannya nih. Gak apa-apa ya?
Dicek sama Habib mungkin dites bacaan Qur'annya. Ya silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yang laki siapa namanya? Fuadi. Iya, Fuadi bisa baca surat An-Naba bisa. 1 sampai 10. Coba baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anin naba'il azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Thumma kalla saya'lamun. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja wa ja'alna naumakum subasa wa ja'alna al-laila libasa. Cukup. Masya Allah. Mudah-mudahan hafalannya semakin kuat dan mudah-mudahan menjadi motivasi buat anak-anak kecil lainnya. Wow, luar biasa pemirsa Cahaya Hati. Dan seperti janji saya tadi, kali ini guru kedua kita Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi akan memaparkan tentang ketauladanan sang Rasulullah SAW dan seperti apa tausiahnya. Untuk itu Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Fahamdan li Rabbin khassana bi Muhammadin wa angadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Allahumma fasalli wa sallim وزد وأنعم وتكرم وترحم وتحنن وتفضل على سيدنا ونور قلوبنا سيدنا ومولانا محمد نورك الساري ومدادك الجاري واجمعنا بها في كل أثوار وعلى آله وصحبه يا نور. قال الله تعالى في كتابه العزيز وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله. Yang kita hormati para guru-guru kita, para asatidz kita, Habib Bagir bin Alawi bin Yahya, guru kita Al-Ustadz, Fadilatul Ustadz Kiai Haji Syarif, juga kepada akhina Saudara Fauzi Badillah, para hadirin hadirat serta para pemirsa iNews TV dimanapun berada dalam acara Cahaya Hati Indonesia. Mudah-mudahan hari ini kita mendapatkan ilmu yang berguna dan bermanfaat. Hari ini kita merayakan acara maulidnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Manusia yang sangat agung dan luhur. Manusia
yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Rasulullah adalah manusia yang memiliki akhlak yang sangat agung, yang sangat luhur. Dialah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan datangnya bulan Maulid ini kepada kita bisa mengambil ketauladanan daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang digambarkan laksana Al-Quran yang hidup. Hingga di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali meletakkan salah satu hadis riwayat yang diungkapkan oleh Imam Sa'ad bin Hilal. Dia katakan kepada Sayyidatna Aisyah, bertanya, wahai Sayyidatna Aisyah, putra atau putri daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kaifa kana akhlak Rasulullah? Wahai istrinya Nabi, bagaimana sih akhlaknya Rasul? Kata Sayyidatna Aisyah, ama taqra'ul Qur'ana? Apakah kamu ini tidak baca Al-Quran? Faqultu bala, tentu saya baca Al-Quran. Lalu kata Sayyidatna Aisyah, faqalat kana khuluquhul Qur'an. Nabi itu akhlaknya seperti Al-Quran. Apa yang diperintah di dalam Al-Quran semuanya dilaksanakan oleh Rasulullah. Apa yang dilarang oleh Allah di dalam Al-Quran semuanya dijauhkan dan dihindari oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu ma'asyiral hadirin, hadirat, para pemirsa Ainus TV rahimakumullah, dimanapun berada, tidaklah seseorang akan menjadi mulia di dunia ini kecuali dia menjadikan Nabi sebagai panutan dan tauladan untuk dia. Kita lihat bagaimana keadaan zaman sekarang, di mana orang saling bertikai, saling fitnah, saling menjatuhkan, saling dusta satu dengan lainnya, dikarenakan orang-orang zaman saat ini atau zaman sekarang terlena akan dunianya. Kita lihat bagaimana Rasul dengan dunia. Begitu tawaduknya Rasul dalam riwayat Al-Imam Abdullah bin Mas'ud. Dia masuk ke kamar baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sedang tidur menggunakan pakaian yang sangat sederhana. Tidur di atas tikar yang sangat kasar. Sehingga Abdullah bin Mas'ud menangis sampai Nabi terbangun dari tidurnya. Faqala mayubkika ya Abdullah. Wahai Abdullah, apa yang membuat kamu ini menjadi sedih sampai menangis di kamarku? Kata Abdullah bin Mas'ud, ya Rasulullah, saya teringat dengan kerajaan-kerajaan Kaisar Romawi, dengan kerajaan ini dan itu yang mereka itu menginjak tanah saja tidak. Mereka berdiri di atas sutra yang sangat mahal. Mereka tidur menggunakan pakaian yang begitu indah, terbuat dari emas, gelas, piring, sendok mereka semuanya perabotan terbuat dari emas. Sementara engkau ini pimpinan anbiya wa imamul mursalin, tidur dalam keadaan seperti ini. Maka Nabi kita Muhammad SAW beliau bersabda, la tubki ya Abdullah, la tabki ya Abdullah, jangan kau sedih, jangan kau menangis wahai Abdullah, fa inna lahumud dunya walanal akhirah. Kata Nabi, biarkan mereka mendapatkan kegembiraan hanya di dunia. Saya kata Nabi, berharap dapat kebahagiaan nanti di hari kiamat. Ma'asyiral hadirin, hadirat rahimakumullah. Bahkan sering terjadi di rumah Rasul berhari-hari tidak ada makanan. Bahkan kata Sayyidatna Aisyah, pernah 2 bulan di rumah saya itu belum pernah kompor ngebul kalau bahasa rumah kita. Nggak pernah masak apa-apa selama 2 bulan. Yang saya makan bersama suami saya al-aswadan, hanya air dan korma. 2 bulan nggak ada makanan. Makanannya cuma korma sama air. Kita lihat bagaimana di rumah kita. Makanan berlimpah, kadangkala kita lupa bersyukur kepada Allah. Betul. Di pagi hari kita makan, siang, sore, malam, tengah malam, nikmat berlimpah Allah berikan. Di dalam riwayat Imam Turmuzi daripada Imam Anas, kana Rasul lam yaddakhir syai'an gattu ila ghadin. Nabi itu enggak pernah punya makanan buat besok, enggak pernah punya.
idza taghadda lam yata'asya wa idza ta'asya lam yataghadda. Kalau Nabi makan malam buat makan besok enggak ada. Kalau Nabi makan siang buat makan malam tidak ada. Kana yabitu huwa wa ahluhu jai'an. Nabi, istrinya, anaknya, cucunya sudah tidak mengherankan. Berhari-hari tidak ada apa-apa yang bisa dia makan. Saking zuhud dan tawaduknya di muka bumi ini, berharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di balik mujahadahnya Rasul, punya teman orang kaya. Sayyidina Abu Bakar orang kaya, Sayyidina Umar orang kaya, Sayyidina Utsman orang kaya, Tolhah orang kaya, Abdurrahman bin Auf orang kaya. Tapi tidak membuat Nabi merasa atau berharap dari harta-harta mereka. Bahkan dalam riwayat ketika Nabi memiliki harta berlimpah, dalam satu hari semuanya dihabiskan untuk bersedekah. Bahkan dalam riwayat Nabi pernah memberi 4 orang 1000 onta. Dalam satu hari 4 orang dikasih 1000 onta oleh Rasul. Ketika Rasul dapat hadiah dari rampasan perang, 1 bukit isinya onta. Kata Nabi, ini 1 bukit, kurang lebih ontanya ada 1000 buat kalian berempat. Beliau pulang ke rumahnya, keluarganya malam itu kelaparan. Tidak pernah memperhatikan urusan pribadi yang ada di dalam benik hati pikiran Rasul. Bagaimana agar orang lain sejahtera. Itulah akhlak keteladanan daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapapun Nabi penuh kasih sayang. Kepada istrinya luar biasa. Kepada putrinya, kepada cucunya. Bahkan di dalam riwayat ketika Rasul sampai di rumahnya, disambut oleh cucu-cucunya Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Husain. Rasul ciumi itu cucu-cucunya. Sehingga salah seorang sahabat bingung melihat tingkah laku Rasul kepada keluarganya. Begitu lembut dan penuh kasih sayang. Setelah Nabi ciumi, sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, beginikah engkau perlakukan keluarga kamu?" "Betul. Memangnya kamu tidak punya anak? Ada berapa anak kamu?" "Ada 12 ya Rasulullah." "Apakah demikian kau memperlakukan mereka?" "Belum pernah saya menciuminya." Apa kata Nabi? "Man la yarham la yurham." Orang yang tidak punya belas kasih sayang tidak akan mendapatkan kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada cucunya Al-Hasan wal Husain, kalau Nabi sholat mereka naik di atas punggungnya Rasul. Rasul tahan dari sujudnya sampai cucunya Al-Hasan turun daripada pundak beliau. Bahkan dalam riwayat Rasul duduk ditiduri oleh Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ngompol, kencing di atas dadanya Rasul. Diangkat oleh salah seorang sahabat ketika melihat. Kata Nabi, "Ada apa? Kamu mau angkat?" "Da'hu, biarkan. Siapa saja yang mengganggu dia berarti mengganggu aku." Kasih sayang yang begitu maksimal kepada keluarganya. Kepada tetangganya bagaimana? Kepada orang kafir. Kepada orang yang jahat. Bahkan kepada binatang pun Nabi penuh kasih sayang. Itulah akhlak daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita orang yang cinta kepada Nabi. Setiap datang bulan Maulid, jangan sampai tertinggal daripada kita satu saja akhlaknya Rasulullah. Santun kepada orang. Penuh kasih sayang. Mencintai seluruh manusia, menebarkan kedamaian, ketentraman, itu merupakan akhlak daripada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat yang terakhir saudara, Nabi pernah berdoa ketika di Taif ditimpuki, bercucuran darah. Nabi tidak mengeluh kepada Allah karena perbuatan mereka yang begitu jahat kepada Rasul. Tapi Nabi berdoa, "Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati." Ya Allah, saya mengeluh kepadamu tentang ketidakadadayaan diriku untuk menerima apa yang kau perintah ini. Nabi tidak mengeluh akan perbuatan orang jahat yang jahat kepada Rasulullah. Malah Nabi berdoa, "Innani arju minhum au min aslabihim mimman yu'minu billah." Saya berharap ya Allah, kalau tidak mereka, anak cucu mereka menjadi orang-orang yang sujud bersimpuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, hadirat rahimakumullah. Letakkan sifat rahmatnya Rasul di dalam hati kita. Jadikan Rasul sebagai tauladan kita.
setiap hari bertambah untuk kita jadikan itu semua kesempatan untuk kita mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti akhlak-akhlaknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan barokahnya Rasul. Allah berikan kepada kita kekuatan untuk bisa mengikuti akhlaknya Rasul. Di negeri kita ini Allah berikan ketentraman dan kedamaian. Dan Allah curahkan anugerah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pemaparan dari Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi. Beliau menjelaskan tentang beberapa sifat, beberapa karakter dari Nabi Muhammad SAW. Dan dari sudut pandang saya, dari yang bisa saya terima, ada beberapa hal yang harus kita tiru, harus kita tauladani, harus kita contoh, seperti tindakannya, sifatnya, karakternya selaras sesuai dengan Al-Quran. Beliau tawadu, beliau tidak berlebih, beliau gemar sedekah, lebih mengutamakan orang lain, penuh kasih sayang terhadap keluarga dan santun. Semoga kita bisa meniru karakter-karakter dari beliau Nabi Muhammad SAW. Dan setelah ini masih akan ada lagi guru ketiga kita yang akan memaparkan tentang makna Maulid Nabi. Jadi tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih. Faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Liyahziyallahu as-sadiqina bisidqihim wa yu'adzibal munafiqin.
Sadaqallahul azim. Baik, terima kasih pemirsa. Kembali bersama kami di Cahaya Hati Indonesia. Barusan saja kita dengar lantunan ayat suci Al-Quran yang dibawakan oleh Hafiz cilik kita Fuadi. Subhanallah. Terpesona saya ngeliatnya, dengarnya. Kali ini kita akan mendengarkan pemaparan dari Kiai Haji Syarif Mat Najih tentang mengukur cinta kita kepada Nabi dan cinta sahabat kepada Nabi. Seperti apa isi tausiahnya? Untuk itu langsung saja kita persilahkan kepada Kiai Haji Syarif Mat Najih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa E-News TV dimanapun berada, yang semoga pagi menjelang siang ini kita semua senantiasa dalam penjagaan Allah. Wabil khusus kepada beliau-beliau dua guru kita, Al-Habib Alwi serta Al-Habib Muhammad Bakir, yang semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Di dalam tubuh beliau mengalir darah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sekalian yang berbahagia, acara ini tadi dibuka oleh lantunan ayat Ananda Sabrina. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Saya setiap kali ngebaca ini ayat langsung kebayang dengan sosok seorang pemuda yang bernama Mus'ab bin Umair. Ini kan kita lagi ngobrol, kebanyakan anak muda semua nih. Biar kita tahu bagaimana kemudian orang-orang yang berada di sekitar Rasulullah. Rijalun haular Rasul. Seseorang yang diceritakan mempunyai paras yang sangat tampan rupawan. Orang yang mempunyai garis kebangsawan. Orang yang bangsawan, hartawan, dermawan. Kalau dia lewat di kota Mekah, perempuan-perempuan kota Mekah semua ngomong, andai saja pemuda itu melamarku. Saking ganteng, lengkap. Persislah kayak jamaah majelis Rasulullah begini. Paling gak ganteng hatinya. Jamaah sekalian berbahagia, tetapi ini pemuda menjadi orang yang dipilih oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang pemuda yang rela diusir oleh ibunya demi menunjukkan cintanya kepada Rasulullah. Tidak pernah terbayar kasih sayang Rasulullah dengan apapun. Dia rela meninggalkan ibunya. Bahkan dia diusir tanpa dia memiliki harta. Dia pilih untuk berdekatan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Manusia yang dari setiap sisi akan selalu indah untuk diperbincangkan. Lahu syiqun wa jamil. Walau hawaltu an u'ridu alaikum asraraha lahtajal waqtu ila sa'atin wa ila ayyam. Walakin ma la yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Tidak akan pernah selesai berbicara tentang pesona akhlak Rasulullah. Tetapi kita akan melihat betapa para sahabat dalam tanda kutip terhipnotis. Mereka rela meninggalkan apapun demi berdekatan dengan Rasulullah. Mus'ab bin Umair meninggalkan hartanya. Dia adalah seorang yang diutus untuk menuju ke kota Yathrib sebelum diganti menjadi kota Madinah. Kalau kita ziarah dalam pelaksanaan ibadah umroh maupun haji, kita sampai pada ziarah kepada syuhada Uhud, itu pasti kita dianjurkan, Assalamualaikum ya Mus'ab bin Umair. Ya Allah, kenapa saya perlu ceritakan ini? Ini sosok pemuda yang tangguh. Dia rela meninggalkan apapun, bahkan berkaitan dengan ayat wa ma Muhammadun illa rasul
kalau kita baca kitab Suwarun min Hayati Sahabah, ketemu bab tentang beliau, Mus'ab bin Umair, maka dialah satu-satunya seorang sahabat yang berusaha memegang bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat pasukan kaum muslimin banyak yang kocar-kacir menyelamatkan diri. Kalau kita ngebaca ayat ini rada sedih. Ittus'iduna wa la talwuna ala ahadi war rasulu yad'ukum fi ukhrakum. Ketika kalian semua berlarian mendaki menyelamatkan diri dan Rasul memanggilmu kalian abaikan. Mus'ab bin Umair tampil sebagai sosok pemuda yang dia pegang bendera sambil dia melafazkan apa yang dibaca oleh Adanda Sabrina. Wama Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Dia maju menerjang kaum kafir Quraisy sampai diceritakan dia punya tangan kanan ditebas. Dia pegang bendera itu dengan tangan kiri, ditebas dia punya tangan kiri. Dia himpit dengan dadanya, dengan pangkal dadanya sampai kemudian meregang nyawa. Setiap kali Nabi mengingat beliau, Nabi menangis. Lalu wa kaifa nahnul yauma ayyuhal ikhwah. Lalu bagaimana dengan kita? Sementara banyak orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah, tetapi kita menjadi orang yang temperamen. Padahal kalau kita ngaji, saya suka ngebaca bagian penggalan Maulid Dibai. Karya Al-Habib Abdurrahman Ad-Dibai, ada satu bait yang kalau saya renungkan membuat kita rasanya malu. Udhiya ya'fu wa la yu'aqib. Wa in khusima yasmutu wa la yujawib. Nabiuna Muhammad bila disakiti ya'fu wa la yu'aqib. Nabiuna Muhammad dihina, disakiti, dizalimi, dianiaya, tetap dia memaafkan. Maka pencinta-pencinta Rasulullah, biar kita benar adanya pencinta Nabi, maka kita harus menjadi orang yang pemaaf. Ya'fu wa la yu'aqib. Nabi tidak membalas. Umar pernah menawarkan diri, Abu Bakar pernah menawarkan diri, Ali bin Abi Thalib pernah menawarkan diri, hatta malaikat pernah menawarkan diri untuk membalas apa yang telah dilakukan oleh kaum kafir Quraisy. Walakin, tetapi Nabi Yuna Muhammad memaafkan, ya'fu wa la yu'aqib. Dia tidak membalasnya. Wa in khusima yasmutu wa la yujawib. Kalaupun dia dihina, Nabi akan terdiam dan Nabi tidak menjawab. Lalu bagaimana dengan kita yang mengaku pencinta Rasulullah? Seorang yang mudah marah bukan pencinta Nabi yang sesungguhnya. Seseorang yang menyakiti hati saudaranya belum mencintai Nabi sesungguhnya. Pencinta Rasulullah, dia harus meneladani apa yang telah diajarkan oleh Nabi. Ya Allah, apalagi kalau kita ngebuka bagaimana perlakuan beliau kepada Fatimah bintu Asad. Beliau yang tanggalkan itu bajunya untuk menjadi kain kafan Fatimah bintu Asad. Sampai beliau berkata, innaki ummi, innaki kunti ummi ba'da ummi. Padahal itu adalah ibunya dari Imam Abi Thalib, Ali bin Abi Thalib. Beliau buka tuh, dijadikan kain kafan. Diperintahkan Umar untuk menggali. Begitu selesai menggali, harus ada liang lahatnya. Umar disuruh naik, Abu Ayyub Al-Ansari disuruh naik. Baginda Rasulullah Khatamul Anbiya'i wal Mursalin turun, beliau turun. Wa hafarahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biyadihi. Nabi kemudian menggali liang lahat dengan kedua tangannya. Wa akhraja turabahu, dan kemudian beliau keluarkan itu tanahnya dari kuburan. Karena pengen ditempati oleh bibinya yang beliau anggap sebagai seorang ibunya. Bukan sampai di situ. Setelah digali liang lahat, beliau masuk berbaring, beliau tiduran di kuburan itu. Begitu menghormati bibinya yang beliau bilang, innaki kunti ummi ba'da ummi. Jamaah sekalian yang berbahagia, lalu bagaimana perlakuan kita dengan ibu kita? 1000 kali kita bersolawat, atau kalimat apapun pujian yang kita sampaikan, bila ada seorang wanita yang tergores hatinya
Padahal dia adalah yang telah mengandungmu, yang telah melahirkan, yang telah mendampingi. Tergores hatinya 1000 kali kita bersolawat, maka bukan pencinta Nabi yang sesungguhnya. Pencinta Nabi yang sesungguhnya adalah mereka yang selalu menjadikan Rasulullah sebagai teladannya. Jemaah, saya ingin berkata, apapun yang kita lakukan buat Nabi tidak pernah seimbang dengan apa yang telah Nabi berikan kepada kita. Ibnu Mas'ud bercerita, kita ketemu dalam Sahih Muslim. Ketika beliau kemudian di dalam kitab itu diceritakan, qala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam iqra alayya al-Qur'an. Ibnu Mas'ud bercerita, Nabi telah bersabda kepadaku, ya Ibnu Mas'ud, bacakan atasku Al-Quran. Wa qultu, dan aku berkata, aqra'u alaika wa alaika unzila. Aku harus membacakan Al-Quran kepadamu ya Rasul, padahal Al-Quran diturunkan kepadamu. Qala na'am. Kemudian Nabi menjawab, ya. Faqara'tu suratan nisa'i hatta ataitu hadhil ayat. Fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Maka aku baca surat An-Nisa sampai ayat fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Qala an-nabiyyu hasbukal an. Sampai ayat itu Nabi kemudian bersabda, cukup Ibnu Mas'ud, cukup. Jangan kau lanjutkan. Faltafattu ilaihi fa idza ainahu tadrifan. Maka aku menoleh kepadanya dan aku melihat Nabi menangis, kedua matanya menangis. Ya maaf, limada? Mengapa Rasulullah menangis? Ini masalah persaksian. Bagaimana jika kami datangkan pada setiap umat ada saksinya, dan engkau ya Muhammad akan menjadi saksi buat umatmu. Nabi menangis. Menghadirkan kerinduan kepada umatnya. Menghadirkan kekhawatiran untuk umatnya. Tidak ada seorang makhluk yang memikirkan masa depan, yaumul akhirah, melebihi kecintaan Rasulullah memikirkan kita. Atau jangan-jangan kecintaan kita kepada diri kita kalah dibandingkan kecintaan Rasulullah kepada diri kita. Sebenarnya Rasulullah lebih sayang sama kita dibanding kita menyayangi diri kita. Betapa tidak ada di antara kita yang tengah malam iseng-iseng ruku dan sujud kemudian menangis. Berpikir urusan kehidupan setelah di dunia, enggak. Kebanyakan di antara kita menangis urusan dunia. Minta naik jabatan biar dapat kerjaan, biar jadi karyawan, urusan duniawi yang hanya sementara, waktunya akan hilang. Tetapi baginda Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita ngaji kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, ini tentang kitab tentang orang-orang yang sudah hafal Al-Quran, kudu ngaji ini kitab. Pada bab tentang bagaimana hukumnya seorang imam mengulang-ulang bacaan pada saat dia menjadi imam, maka ini menjadi jawaban ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di satu malam membaca sebuah ayat, in tu'adzibuhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Nabi ulang-ulang, yuraddiduha hatta asbaha. Subhanallah. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Nabi ulang-ulang itu ayat, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Sembari beliau menangis, wa huwa yabki, beliau menangis dalam dirinya, mengulang-ulang, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nabi memikirkan umatnya, ya Rabb, jikalau engkau siksa mereka, mereka adalah hamba-hambamu. Nabi menangis, mengulang-ulang, bukan 3 kali, bukan 7 kali, tetapi hatta asbaha, sampai beliau menjelang waktu subuh. Memikirkan kita. Saudaraku sekalian yang berbahagia, lalu bagaimana dengan kita? Betapa banyak orang yang mengaku cinta, tetapi hanya sebatas retorika.
Karena cinta sesungguhnya bukan hanya diucapkan, tapi perbuatan yang penuh dengan pengorbanan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kalau bisa saya review sedikit, sahabat Nabi di saat Nabi dahulu ikut berperang, rela meninggalkan harta, berjuang, membela Nabi dan membela agama, dan mereka berkorban dengan segenap jiwa raga untuk membuktikan kadar cinta mereka kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk kita mungkin sekarang di zaman ini, hal yang kita bisa lakukan, yang masih mungkin kita bisa lakukan adalah meneladani sifat-sifat beliau. Ada beberapa di antaranya adalah pemaaf, sayang terhadap keluarga, dan juga memikirkan umat. Kurang lebih begitu dari sisi saya. Apabila kita mau mengukur cinta kita kepada Nabi, atau kita mau berbuat sesuatu untuk meneladani Nabi Muhammad SAW. Dan setelah ini kita juga akan mendengarkan kesimpulan dari guru-guru kita tentang makna Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia. الله الله المدد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلوات الله المدد يا رسول Baik, terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Cahaya Hati Indonesia dari Masjid Al Munawar di Pancoran. Dan sekarang saya mau bertanya kepada Habib-Habib, mungkin ada bisa disimpulkan makna Maulid Nabi Muhammad. Itu satu, kedua pesan singkat untuk pemirsa di rumah, dan untuk untuk Habib Muhammad Bagir, Habib Alwi bin Abdurrahman Al-Habsyi, untuk Kiai Haji Syarif Mat Najih, dipersilahkan kesimpulannya dari makna Maulid Nabi tadi, Maulid Nabi Muhammad SAW. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Sedikit kesimpulan daripada peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita peringati adalah mengingatkan kita kepada sosok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dengan mengingat sosok Nabi, menceritakan cerita Nabi seperti kita berkumpul bersama mendengarkan cerita Nabi untuk menambah keimanan kita dan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusuli ma nuthabbitu bihi fuadaka wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatun wa dzikra lil mu'minin. Yang artinya, dan setiap kabar-kabar, cerita-cerita yang Allah ceritakan dalam Al-Quran tentang kisah-kisah para nabi, itu semua manfaatnya adalah untuk mengkokohkan iman. Jadi kita mendengarkan cerita Nabi, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, bahkan khususnya Nabi yang diutus kepada kita Nabi Muhammad SAW akan menguatkan iman kita. Bukan hanya itu, dan juga cerita Nabi semua didatangkan dalam Al-Quran dengan kebenaran dan semua penuh nasihat. Maka kita ingin menjadi orang yang sabar, maka belajarlah sabar dari Nabi Muhammad. Ingin jadi orang yang bertakwa, belajarlah takwa seperti Nabi Muhammad. Ingin menjadi orang yang baik, belajarlah dari orang yang baik yaitu Nabi Muhammad. Ingin menjadi orang yang saleh, belajar dari pimpinan yang orang-orang yang saleh yaitu Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Dan satu hal yang juga sangat penting yang kita simpulkan dari peringatan Maulid kali ini, bahwa memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diperbolehkan, bahkan disunnahkan. Bahkan ada ulama yang mengatakan bagi mereka yang cinta kepada Nabi, maka wajib dia peringati Maulid Nabi. Kenapa? Untuk menambah kerinduannya kepada Nabi Muhammad. Dan mana jika ada orang yang bertanya, jika kita memperingati Maulid Nabi namun Rasulullah tidak peringati Maulid Nabi, ini ucapan yang salah. Kenapa salah? Karena Rasulullah sendiri pun memperingati Maulidnya, namun dengan caranya Rasulullah sendiri. Ketika sahabat Nabi bertanya kepada Rasulullah, di mana diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah ditanya, "Ya Rasulullah, mengapa engkau berpuasa di hari Senin?" Dijawab oleh Rasulullah, "Karena hari Senin hari aku dilahirkan." Berarti tandanya caranya Rasulullah memperingati kelahirannya dengan beliau berpuasa di hari Senin. Dan itu bukan hanya 1 tahun sekali, terulang setiap minggunya beliau sendiri mengingat hari kelahirannya dengan beliau berpuasa di hari Senin. Dengan ini jelas sudah bahwa dalil peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW itu ada, namun dengan cara yang baik yang tidak keluar dari syariat Islam. Itu saja, terima kasih. Dan selanjutnya mungkin mau kasih Ya. kesimpulan. Bismillahirrahmanirrahim. Kesimpulan dari apa yang bisa saya sampaikan dalam acara Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam pada pagi hari ini dalam acara iNews TV, tiada lain tiada bukan, yang pertama adalah kita mengingat jasanya Rasulullah. Jadi setiap kita merayakan Maulid, baik di masjid, musola, majlis taklim, di lapangan, dimanapun kita merayakan dan menghadiri acara Maulid adalah ungkapan ekspresi rindu kita terhadap jasa sosok manusia yang agung, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Karena kita tidak bisa membalas jasanya Rasulullah walaupun kita sujud di atas api sekalipun. Tiada lain tiada bukan hanya kita merayakan Maulid tersebut, mendengar sejarahnya agar kita bisa mengikuti dan mengungkapkan terima kasih kita kepada Allah atas lahirnya Nabi besar Muhammad SAW. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau pernah mengatakan, fa innaka la tajzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu sa'yan 'alal 'aini sa'iri. Kamu tidak bisa membalas jasanya Rasulullah. Tidak bisa kamu membalas jasanya Rasulullah walaupun engkau ziarah ke kuburnya Nabi bukan dengan kaki lagi. Kamu sampai ke kubur Nabi berjalan menggunakan mata kamu sendiri untuk sampai ke makam Nabi untuk menunaikan membayar jasanya Rasul, belum bisa kita membayar jasanya Rasulullah. Oleh karena itu zaman dahulu orang-orang sangat cinta kepada Nabi daripada orang-orang soleh, luar biasa cintanya kepada Nabi. Mereka berharap di dalam keseharian mereka, tingkah laku mereka ada tolak ukur. Tingkah laku saya ini, ucapan saya, perbuatan saya, keseharian saya kira-kira membuat Rasul senang atau tidak. Ucapan saya akan menyenangkan hatinya Rasul atau membuat Rasul menjadi murka. Jadi mereka menjaga hubungan mereka dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, dari acara Maulid baik di masjid ini, di dalam acara iNews